Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Happy Nur Firdiana dari kelas K NPM 210 120 10 227. Di sini saya akan menjelaskan matematika dalam penerapan ekonomi. Yang pertama ada deret hitung dan deret ukur dalam ekonomi. Yang pertama, modal perkembangan usaha. Pada perkembangan usaha terdapat variabel yang ada, yaitu produksi, biaya, pendapatan, penggunaan, tenaga kerja, dan penanaman modal. Apabila perkembangan masing-masing variabel berpola seperti deret hitung, maka prinsip deret hitung dapat digunakan untuk menganalisis perkembangan variabel tersebut. Selanjutnya ada rumus untuk menghitung suku ke N, yaitu rumusnya Sn sama dengan A plus N dikurangi 1 dikali B. Dan untuk menghitung jumlah N suku pertama, yaitu Jn sama dengan N per 2 A ditambah Sn. Berikutnya ada contoh kasus pertama. Yang pertama, pabrik batu bata pada tahun pertama berdiri dapat memproduksi sejumlah 2.000 unit. Kenaikan setiap tahunnya direncanakan 500 unit. Tentukan besarnya produksi pada tahun kelima dan jumlah batu bata yang diproduksi selama 5 tahun tersebut. Selanjutnya, cara penyelesaiannya diketahui A 2000, B 500, dan N adalah 5. Ditanya adalah suku kelima dan jumlah kelima. Jawab, Sn sama dengan A ditambah N dikurangi B sama dengan S5 sama dengan 2000 ditambah 5 dikurangi 1 dikali 500. Dan hasilnya yaitu 4000. Untuk jumlahnya, Jn sama dengan N per 2 dalam kurung A ditambah Sn. J5 sama dengan 5 per 2 dikali 2000 ditambah 4000 sama dengan 15.000. Selanjutnya, yang kedua ada penerapan model bunga majemuk. Model bunga majemuk merupakan penerapan deret ukur dalam kasus simpan pinjam dan kasus investasi. Dengan model ini bisa dihitung pengembalian kredit di masa yang akan datang berdasarkan tingkat bunganya. Untuk rumusnya, untuk menghitung jumlah masa depan, yaitu Fn sama dengan P dalam kurung 1 ditambah I pangkat N. Untuk menghitung nilai sekarang, rumusnya yaitu P sama dengan 1 per dalam kurung 1 ditambah I pangkat N dikali F. Contoh kasus. Tabungan seorang mahasiswa akan menjadi sebesar 500.032.400. 3 tahun yang akan datang, jika tingkat bunga bank yang berlaku 10% per tahun, berapa tabungan mahasiswa tersebut pada saat sekarang ini? Penyelesaian. Diketahui F sama dengan 532.400.000. N-nya 3 tahun. I sama dengan 10% menjadi 0,1. Jawab. Rumusnya P sama dengan, langsung dimasukkan, 1 per 1 ditambah I pangkat N. F sama dengan P sama dengan 1 per 1 ditambah 0,1 pangkat 3 dikali 532.400. Dan hasilnya yaitu 400.000. Jadi besarnya tabungan sekarang mahasiswa adalah 400.000. Selanjutnya, penerapan yang ketiga ada model pertumbuhan penduduk. Konsep deret
deret ukur terdapat pada penafsiran jumlah penduduk, sebagaimana yang disebutkan oleh Malthus bahwa penduduk dunia tumbuh mengikuti pola deret ukur. Rumusnya yaitu PT sama dengan P1 R pangkat T dikurangi 1. Selanjutnya, contoh kasus. Penduduk kota Surabaya berjumlah 5 juta jiwa pada tahun 2007. Bila diketahui tingkat pertumbuhan penduduk Surabaya 22% per tahun, berapa jumlah penduduk tahun 2013? Penyelesaian. Diketahui P1 5 juta, R sama dengan 0,02, R 1,02. Ditanya PN. Jawab, rumusnya PN sama dengan P1 R pangkat N dikurangi 1. Yang dicari adalah P7 karena dari 2007 hingga 2013 bertambah 7 tahun. P7 sama dengan 5 juta dikali 1,02 pangkat 6. P7 sama dengan A sama dengan 1 juta dikali 1,126 P7 sama dengan 5,6 juta jiwa. Jadi jumlah penduduk kota Surabaya adalah 5,6 jiwa. Yang keempat ada penerapan fungsi permintaan dan penawaran dalam ekonomi. Fungsi penawaran digunakan oleh produsen dengan tujuan untuk menganalisa kemungkinan banyaknya barang yang akan diproduksi. Jika harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan bertambah, begitu sebaliknya. Jika harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan turun. Fungsi permintaan menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang diminta oleh konsumen dengan harga pokok. Jika harga naik, maka jumlah barang yang diminta menurun, begitu juga sebaliknya. Jika harga turun, maka jumlah barang yang diminta naik. Selanjutnya ada rumus penawaran dan permintaan. Rumus penawaran Q sama dengan min 1 plus BP atau P sama dengan A per B ditambah A, B, Q. Di sini ada kurva penawaran yang menunjukkan relatif ke arah positif, ke arah atas. Sedangkan kurva permintaan rumusnya Q sama dengan A min BP atau PA per B dikurangi A per B Q. Di sini kurva permintaan cenderung turun ke bawah. Selanjutnya ada keseimbangan pasar. Di sini keseimbangan pasar rumusnya QD sama dengan QS. Di sini kurvanya menunjukkan bahwa E adalah titik keseimbangan pasar. Selanjutnya, contoh kasus. Fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan dengan persamaan P sama dengan 15 min Q, dan fungsi penawarannya P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar? Penyelesaiannya, diketahui fungsi permintaan P sama dengan 15 min 3. Fungsi penawaran P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Ditanya keseimbangan pasar. Jawab, permintaan P sama dengan 15 Q menjadi Q sama dengan 15 dikurangi P. Penawaran P sama dengan 3
min 0,5 Ki 3 plus 0,5 Ki menjadi Ki min 6 plus 2P. Cara menghitung ya. Titik keseimbangan rumusnya tadi Ki D sama dengan Ki S. 15 min P sama dengan min 6 plus 2P. 21 dikurangi 3P. P sama dengan 7. Ki 15 dikurangi P sama dengan 15 dikurangi 7. Hasilnya 8. Jadi PE dan QE, PE-nya 7 dan QE-nya 8. Dan sebagai kurva keseimbangan pasar, gambar grafik ya bisa dilihat di sini. Jadi titik tengahnya yaitu ada di antara 7, 8, 15 dan 15. Ada di titik tengahnya. Selanjutnya, penerapan selanjutnya yang kelima ada penerapan mencari fungsi permintaan dan penawaran. Di sini ada dua rumus untuk mencari diketahui dua titik, yaitu Ki min Ki1 per P min P1 sama dengan Ki2 min Ki1 per P2 dikurangi P1. Untuk mencari diketahui satu titik dan slope, rumusnya Ki sama dengan Ki1 sama dengan MP min P1. Selanjutnya ada contoh kasus. Ketika harga buku tulis 100 seharga 100 akan terjual 10 unit. Dan jika harga turun menjadi 75 akan terjual 30 unit. Tentukan fungsi permintaannya. Penyelesaian. Diketahui Ki1 sama dengan 10 unit, Ki2 sama dengan 30 unit, P1 sama dengan 100, P2 sama dengan 75. Jawab. Di sini tinggal dimasukkan Ki sama dengan 10 per P sama dengan 100 sama dengan 30 dikurangi 10 per 75 dikurangi 100. Ki sama dengan Ki min 100 per P min 100 sama dengan 20 per 25. Ki min 10 sama dengan min 0,8 dalam kurung P dikurangi 100. Ki sama dengan min 0,8P ditambah 80 ditambah 10 sama dengan 90 min 0,8P. Titik potong sumbu Ki jika P 0, Ki sama dengan 90 dikurangi 0,8P sama dengan 90. Titik potong sumbu P jika Ki 0, 0 sama dengan 90 dikurangi 0,8 P. P sama dengan 90 dibagi 0,8 sama dengan 112,5. Nah, ini jika digambar kurvanya. Ki D sama dengan 112,5 ke 90. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.